Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat siang pada sesi kali ini. Untuk brother dan sister, kita akan ngobrol santai, enjoy ya, tentang dunia saham dan investasi. Yang jelas saya pada pagi hari tadi sedikit report kepada Anda. Dia nanya, kemana Kut? Ya, kadang-kadang kita perlu memberikan sebuah report lah, pembelajaran kepada kawan-kawan yang ya tadi sedang datang ke institusinya Pak Saiful Hadid ini. Ya, sedang berada di sana ya untuk memberikan sebuah ya minimal sharing-sharing dengan mereka. Ini ada orang yang mencoba untuk kasihan lah kita kepada mereka itu ya, kita berikan report dan alhamdulillah saya bersyukur sudah memberikan report dan responnya cukup bagus, tanggapannya cukup best saya mengatakan. Dan kata kunci adalah satu, bagi sehari ini kita buat apa yang perlu kita buat dan kita akan fokus dengan apa yang perlu kita kerjakan. Nah, itu dia. Kita akan fokus dengan apa yang perlu kita kerjakan sekarang. Report sudah. Nah, itu selanjutnya tugas kepada teman-teman kita di polisian ya. Dan kita selanjutnya sekarang adalah lebih kepada kita fokuskan gimana kita bikin cuan. Nah, itu dia. Karena yang akan buat begitu tapi kalau diskusi enjoy saya mengatakan Anda adalah enjoy diskusi lah tadi. Enjoy diskusi itu dengan mengatakan bahwa ya yang penting selingan ini, yang paling mantap selingan tadi. Dan saya berkali-kali mengatakan, ya biasalah Pak Dodi kata dia. Nanti juga biasanya begini nih. Jadi pada saat sekarang mereka ikut karena harap suatu begitu nanti tidak apa yang dapatkan tidak terjadi, tidak dapat gitu kembali. Nah, baru dia akan ribut contoh gitu. Dia akan melihat laporan. Ya sudah. Jadi kita akan menerima laporan mereka yang sudah mengalami kerugian. Dapat balik nggak? Nggak dapat balik. Belum tentu balik lah. Ya, karena kenyataannya begitu. Ya, sebab masalahnya ternyata bukan kepada dia, tapi masalah kepada Anda yang Anda transfer kata beliau. Kenapa Anda transfer? Nah, itu masalahnya. Itu kata kuncinya. Sudah jelas namanya berbeda, tidak sama. Kenapa tidak gunakan otak dulu sebelum tangan itu bergerak? Akhirnya begitu. Otak itu gunakan dulu sebelum bergerak. Ya. Hanya berharap sekian persen. Nah, langsung buat tindakan, begitu udah rugi, nangis. Nah, itu problem orang hari ini. Dan worry, ya. Yang jelas saya mengatakan adalah ini adalah sebuah proses perjalanan hidup yang saya pernah lalui perjalanan itu. Dan itulah kenyataan karena memang hidup kita ini tidak bisa 100% apa yang kita inginkan. Okay? Hidup kita ini tidak bisa 100% apa yang kita inginkan. Yang kita bisa lakukan adalah kita akan menyampaikan apa yang perlu kita lakukan. Itu dia. Jadi kalau kita hari ini misalnya adalah ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya kita lakukan sudah. Kita kerjakan, perlu kita kerjakan. Nah, bagi Anda yang mau belajar saya mengatakan, nah, silakan nanti malam kita ada kelas. Ya, daftar di mocuan.com ya, silakan daftar di www.maucuan.com. Ya. Silakan yang mau registrasi belajar saya akan masuk ke situ. Oke. So, pada sesi siang kali ini satu hal yang saya sampaikan dengan Anda adalah bahwa kata kuncinya itu bahwa saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Anda terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang jadi kita Q&A session ataupun ngobrol santai. Oke, saya tidak akan itulah kenyataannya hidup portofolio emiten abang kabeh, alhamdulillah. Nah, itu dia nih dia. Kenyataan hidup portofolio 4 emiten abang kabeh. Pak Rimedi. Mantap Pak, ngopo sing abang Pak. Nikmati abang itu. Abang itu adalah dia energi yang paling tinggi masalahnya. Dan saya suka dengan abang. Boleh paham deh. I love abang, macam begitu.
Karena abang ini kadang-kadang kalau dia kita pelihara dengan baik, dia akan memberikan energi yang luar biasa dalam hidup nanti itu. Tiba-tiba tidak diberikan performa yang bagus saja, contoh gitu. Itulah powerfulnya kalau kita berada dalam kondisi yang apa namanya, yang best hari ini. Oke, monggo, tafadhol bikum sengatan Anda yang jelas pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Anda ya yang sudah mendoakan atas apa yang kita lakukan dengan kita report ke Polda. Jazakallah atas support Anda, dukungan Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak, saya katakan, dan sangat appreciate sekali dengan dukungan yang Anda berikan, dengan support, okay? Yang Anda berikan, saya sangat berterima kasih. Jazakallah khairan kasiran, itu dia, atas dukungan tersebut, dan kami pun juga berterima kasih lagi karena itu yang hal terkecil yang bisa kami lakukan yaitu Bapak Ibu, okay? Mencoba menyampaikan apa yang kita sampaikan, kita share kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka ini masalah mereka dan ini tindakan kita, oke? Okay? Jazakallah. So kalau saham delisting apakah? Ada pertanyaan ini, oke? Okay. Dari Herman Novanto, oke, good. Izin bertanya, kalau saham delisting apakah? Oke, bagus pertanyaannya ini dari Pak Herman. Saya katakan, apakah saham delisting? Siapa yang mau tahu? Coba komen mau dulu. Yang lain mau nggak ini? Mau tahu nggak apa itu saham delisting? Ya, amin amin atas doanya ini. Yuk, mau tahu nggak? Siapa mau? Yang mau coba komen mau dulu. Kalau yang mau, saya baru akan ngomong. Ya enggak juga sih. Kita akan cek running trade-nya. Bentar lagi kan ada running trade. Sudah running trade. Banter. Running trade itu banter juga. Sambil lihat cuan dan cuan bangga. Hari ini juga begitu. Tadi kemarin merah, sekarang sudah mulai meningkat lagi. Kemarin minus itu lebih kurang 20 jutaan, sekarang sudah minus sekitar 3 jutaan. Jangan you pikir saya nggak minus lah ya. You pikir saya nggak minus apa? Minus juga, minus. Sebab saya ini bukan dukun Pak Ibu, ya. Bukan dukun yang bisa menentukan besok mana. Kita hanya berikhtiar, yang jelas kita tahu apa strategi kita. Ya, kalaupun dia minus, kita tahu, kita bergerak di sebentar, dia hanya sekedar pullback doang, gitu begitu. Dia sekedar koreksi doang sebentar, sudah. Sehingga tidak mempengaruhi emosi kita. Itulah dunia trading sebenarnya. Dan kita tahu di mana supportnya, di mana resistennya dia, contoh begitu. Jadi enjoy dalam menikmati hidup itu dunia pasar modal ini. Itu dia. Oke, ini bertanya dari Pak Herman Novanto tentang delisting. Jadi kata kunci dari delisting itu adalah keywordnya, saya coba mengatakan. Keyword dari delisting itu adalah bahwa emiten tadi sudah keluar dari bursa Indonesia. Artinya adalah dia dikeluarkan, itu delisting, sudah tidak. Kalau listing dia tampil, ya. Tapi kalau delisting artinya dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Di antaranya, pertama bisa jadi saya mengatakan bisnisnya sedang bangkrut. Bisakah bisnis bangkrut? Bisa. Itu dia. Maka saya katakan Anda. Jadi gini, orang berpikir kalau bisnis kan mikirnya modal, betul? Padahal perusahaan tadi sudah masuk di IPO, dia dapat modal sebenarnya. Cuma karena modal sudah masuk kepada mereka yang IPO itu tadi, ya, itu bisa jadi mungkin, ya, saya adalah orang selalu positif. Ada kemungkinan memang saya katakan disalahgunakan, itu kemungkinan. Ya. Yang kedua yang paling banyak terjadi itu adalah karena kebodohan sebenarnya. Ya, tidak tahu cara membesarkan bisnisnya pada saat modal sudah dapat. Nah, dampaknya adalah bisnisnya minus, performanya sudah tidak ada lagi, dia tidak lagi mampu membayar karyawannya dia, bisnis tidak lagi bergerak. Nah, pada saat itulah dia sudah tidak punya laporan segala macam, dan terpaksalah saya mengatakan biasanya perusahaan seperti ini oleh Bursa Efek Indonesia kalau sekian kali diberikan peringatan, dibantu juga tidak ada perubahan, nah terpaksa dikeluarkan. Sebab kalau dia masih berada di situ, dipaksakan juga delisting, dan masyarakat yang tidak tahu ini akhirnya membeli,
Nah, OJK turut bertanggung jawab, Bursa Efek turut bertanggung jawab. Nah, karena itu untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat, ya, maka perusahaan tadi dikeluarkan. Itu maksud delisting. Ya. Delisting artinya dikeluarkan. Itu dia. Biar dipaham lah apa maksud delisting. Itu ya. So, itu siapa yang terbantu dengan jawaban tadi, Anda? Ya. Nah, ini juga dari Pak Dedi Firmansyah yang bertanya melalui YouTube. Untuk evaluasi emiten terbaik dari RTI bagusnya ambil dari change persen atau dari volume. Bagus ngambil dari volume, Mas Dedi. Jangan ngambil dari persentasi change. Persentasi change itu adalah yang kadang-kadang sangat berbahaya. Kalau sudah persentasinya sangat berbahaya. Persentasi tidak menggambarkan saham sesungguhnya. Yang menggambarkan itu sebenarnya lebih banyak kepada saya mengatakan itu dari segi volumenya. Volume menandakan tentang minatnya seseorang. Okay? Jadi jangan silau dengan hanya melihat kepada melihat kepada persentasi yang tinggi. Karena persentasi yang tinggi di dunia pasar modal itu kadang-kadang sangat memberikan mata itu bisa silau, hati pun juga silau, pikiran pun juga begitu. Akhirnya silau. Yang dampaknya nanti juga akan masuk ke laut juga kalau begitu. Oke. Volumenya oke. Bagus kalau punya kita report tentang volumenya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, sebulan yang lalu, contoh begitu. Nah, bagaimana performa volume tadi antara yang masuk dan yang keluar? Ya, kita perlu tahu itu. Iya. So, what the next? Itu aja nih pertanyaan nih. Gak ada lagi tanya lain. Kalau nggak ada pertanyaan lain, terpaksa saya jawab nih pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Karena pertanyaan masuk banyak juga masalahnya. Ya. Kalau terkait dengan Anda kena tipu segala macam, itu bukan urusan saya lagi sekarang ya. Itu sudah urusan Anda. Karena tadi dikatakan, salah satu yang menarik dari diskusi tadi adalah apa? Ya nggak apa-apa Pak, nanti biarkan mereka yang rugi melaporkan, baru kita bantu, kata dia. Jadi sudah rugi dulu, baru yang lapor. Ya. Artinya adalah, ya, artinya bahasa mudahnya adalah Anda mengalami kerugian dulu, setelah Anda rugi baru melapor. Nah, contoh begitu. Nanti pada saat sudah lapor sudah salah Anda sendiri, kata beliau. Kasian ya kok begitu amat. Ya, masalahnya udah apa lagi? Masa dia tidak hati-hati, itu dia tidak hati-hati dengan investasi. Contoh begitu. Nah, ini yang kita dapatkan tadi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kita. Kalau Anda nggak ada yang bertanya, siang kali ini, oke, saya akan mencoba ini contohnya nih. Ini kemarin ini. Nah, ini dia. Ini ada yang tarik, ada yang nanya ini. Dia sampai sampai rugi, ada yang kemarin 5 juta, dia transfer 5 juta kata dia. Akhirnya kenapa ya transfer ke dia, bro? Kasihan sekali kadang-kadang kita ini. Oke lah, nggak masalah. Daripada kita ngerepotin ngurusin begitu, kita banyak punya kerjaan lagi. Kita fokus dengan sekarang buat cuan, misalnya Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau hal seperti ini memang mengganggu juga lah sedikit. Ya, sedikit mengganggu. Ya, tapi banyak juga mengganggu juga sebenarnya. Kalau bisa saya katakan adalah jangan terlalu fokuslah dengan rebis sampah-sampah yang masuk di dalam kepala otak kita sekarang hari ini. Ya, kalau ada yang kena, saya mengatakan ya itulah masalah Anda. Ya, karena kita dari awal sudah memberikan edukasi. Ini adalah kita tidak terima dana kelola, dana titip yang kita terima. Tapi kalau kena hari ini ya anggap aja sudah infak aja lah kepada dia. Anggap aja mungkin selama ini tidak pernah bayar zakat, contoh begitu. Lupa bayar zakat, anggaplah itu zakat selama hidup. Minta dalam SWT, ya Allah, jadikan sebagai pengganti zakatku. Nah, contoh begitu. Mungkin dia mikir, kok cek enak lah iya berapa lagi?
Ya menuntut siapa? Menuntut saya. Sudah saya berikan kok. You sendiri sih transfer ke nomor yang bukan nama saya. Yuk, salah siapa? Salahkan diri sendiri. Nah, itulah kata kunci adalah salahkanlah diri sendiri. Oke? Okay? Oke, ini ada pertanyaan. Saya angkat bagaimana cara pasang stop loss. Nah, dan apakah bandarmologi itu efektif untuk pasar untuk analisa? Saya akan sampaikan dengan Bapak Ibu. Pertama adalah terkait dengan bandarmologi. Jadi di dalam dunia pasar modal itu ada yang namanya adalah tentang bandar. Bandar itu sama dengan institutional sponsorship. Itu akan mempengaruhi pergerakan saham. Itu orang punya dana lebih. Ya, di Indonesia disebut dengan nama bandar. Ayo mesti tanya masalah itu lagi, saya katakan. Saya berkali-kali kadang ngomong seperti itu. Oke, tapi ada yang lain juga rupanya. Ini tadi pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Coach, izin tanya, bagaimana dan di mana mengetahui update calon perusahaan emiten yang akan IPO dan akan listing, pencerahannya. Nah, ini dia. Siapa mau? Siapa mau tahu di mana Anda mau dapatkan itu? You mau nggak? Bahkan saya tunjukin nih. Ya, caranya adalah Anda datang ke idx.co.id. Nah, itu dia Pak Ibu. idx.co.id. Ini caranya nih. Nih, saya buka dengan Anda ini kalau Anda mau dibantu. Buka di mana? Ini dia, saya buka dengan Anda ini ya. Screen, kita buka. Nah, inilah tempatnya. Di mana tempatnya? Di idx.co.id. Nah, ini dia di sini nih. Di sini Anda akan lihat nanti. Oke, dengan perhatikan sini, ya, kelihatan ya. Oke, di sini ya. Nah, ini dia. Pakai nama BI pun juga bisa kok. Sudah. Ada juga penipuan atas nama BI, Pak Ibu. Anda bayangin, pakai nama BI pun ada penipuan. Penipuan atas nama BI. Luar biasa. Oke, di sini. id.co.id, Anda masuk di sini, saya katakan, kemudian Anda kecek di pencatatan perdana, di bawah itu informasi, nah ini dia. Ini saham-saham yang akan listing tanggal 10 Maret kemarin. Oke. Kemudian tanggal 8. Nah ini saham-saham yang akan listing ini. Yang baru akan. Ya. Info di sini. Bahkan yang mau UMA pun juga ada, yang UMA pun juga udah ada. Yang suspend pun ada perusahaan di sini. Oke. Yang bahkan yang mau korporasi action pun juga gitu nih, aksi korporasi yang RUPS pun juga ada di sini. Semua informasi sudah terbuka Pak Ibu. Anda tinggal klik saja lagi dan Anda rajin-rajin lah masuk ke sini. Ya. Anda jangan tanya terus dengan kita. You tanya terus menerus di mana tempatnya, di mana tempatnya. Sakit kepala juga, Bro. Clear sini ya. Ya. Oke. Next, dari Pak Saiful. Kalau uang sudah masuk ke perusahaan yang telah delisting, hangus ya, Coach, saya mengatakan. Ya, betul, Pak. Dia ikut hangus. Kalau dana kita masuk di perusahaan yang delisting tadi, ya. Sebab sebenarnya ada dua pilihan biasanya. Dia akan berhenti dulu biasanya, dia tidak bergerak. Contoh lah kemarin misalnya adalah kasus yang Trump. Nah kasus Trump ini ada masalah ini dengan Jiwasraya kemarin, oke? Itu sebenarnya mau didelistingkan, cuma dia hari ini masih berhenti dulu.
Ya, karena solusi delisting itu sebenarnya adalah solusi yang akhir sebenarnya oleh Bursa Efek Indonesia. Biasa Bursa Efek Indonesia akan mencari cara dulu. Pertama, bisa jadi kalau memang manajemen tidak mampu, dia akan menghentikan dulu perdagangan itu tadi, sehingga tidak transaksi. Kalau dia punya saham, dia akan berhenti situ. Nah, setelah itu dia akan mencoba Bursa Efek ini, dia akan mencari investor untuk men-take over perusahaan tersebut. Investor baru. Untuk take over, membeli perusahaan itu tadi dan harga rendah contoh begitu untuk dihidupkan lagi manajemennya, bisnisnya. Itu biasanya ada, tapi dia tidak bisa langsung besok malam langsung jadi, enggak, dia butuh proses. Nah, jadi delisting itu biasanya adalah tindakan terakhir. Kalau memang sudah tidak bisa, sekarang itu memang terpaksa sudah, atau sudah melakukan sebuah aktivitas di luar, sudah sangat merugikan lah kira begitu. Impactnya baik secara ekonomi dan segala macam, itu dia akan buat tindakan seperti itu biasanya. Ya risiko yang betul ya. Kalau uang kita ada di situ, dia akan hangus. Ya itulah risiko. Makanya salah satu risiko di pasar modal itu adalah yaitu delisting namanya. Delisting itu satu risiko. Maka jangan mengatakan tidak ada risiko. Oh enggak, karena itu ya, keywordnya adalah berhati-hati atau cari perusahaan-perusahaan yang memang punya performa fundamental yang bagus. Itu dia. Oke ya. Kalau invest per bulan, nah ini tanya lagi Pak Sadikul Jana. Kalau invest per bulan 500 rutin tanpa ikut trading berapa kita dapat passive income-nya? Kalau invest per bulan rutin tanpa ikut trading berapa dapat income? Nggak dapat apa-apa. Ya, jadi invest di sini jadi gini, invest per bulan rutin tanpa trading artinya nyimpen saja. Berapa dapat passive income-nya tergantung dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya sampai beli saham, contohnya lah, saya cari sini saham bentar ya. Mana Samsung welek. Kalau Samsungnya itu adalah Samsung welek atau Samsung welek. Kita Samsung welek sekarang. Bahasa Samsung cekedis. Nah, itu kalau bahasanya mentor saya di Malaysia Samsung cekedis kata beliau. Cekedis. Gorengan di sini disebut dengan Samsung gorengan, nah contoh begitu. Oke. Jadi kalau yang masuk di Samsung seperti itu memang saya katakan selamat hari raya, minal aidin wal faizin, maaf dan batin, selamat tinggal. Nah, itu dia. Semangat tinggal. Nah, ini mungkin coba kita cek ya perusahaan ini. Oke, bentar kita cari. Nah, coba. Tapi nggak boleh juga saya nunjukin. Jadi kalau you masuk di saham-saham, oke, yang yang fundamental nggak bagus, nyimpan di situ terus menerus nggak jadi apa-apa juga. Itu dia. Jadi berapa dapat per bulan, passive income-nya tidak dapat kalau cuma 500.000 rutin. Passive income itu terjadi kalau you at least minimal ada 500 juta lah, jangan 500.000 lah sengatan. Apalagi nih 500 rutin, ini 500 apa nih? 500 perak, waduh, nggak masuk kelas. Masalah apa Bang Dodi di Polda? Iya tadi sudah bos, masalah penipuan apa Bang di Polda Jatim? Ya, tapi kan nanti kalau you kena masalahnya, you bisa langsung nanti datang ke tempat masing-masing ya. Jadi yang lapor sendiri di Polda you masing-masing lah, nggak harus ke Polda Jatim enggak. Karena saya tadi kan menginformasikan bahwa ada orang yang berbuat menggunakan nama saya untuk
mencoba menipu orang lain contoh begitu. Saya sudah ngasih tahu profilnya ini, nah sudah laporan sudah masuk, saya tahu sudah. Nah, selanjutnya kan bukan tugas saya cuma kerja sama melaporkan. Iya. Per history sebuah emiten, ya, dia hanya tampil per kuartal terakhir. Ya, ya kalau yang ini memang Pak Zuhri, Muhammad Zuhri, syaratnya adalah bisa melihat melalui di investing.com coba Pak. Investing.com buka di situ, oke? Di investing.com itu juga bisa kalau mau terlebih detail lagi tentang pernya sebuah perusahaan itu tadi. Nanti bisa kita buka di investing.com. Oke. Itu pilihan-pilihannya ya. Sebab memang pilihan terlalu banyak masalahnya. Nah, contoh misalnya adalah apa ini? Nah, contoh tadi perusahaan-perusahaan yang kita cek. Nih, bentar, nih historical. Saya akan cek misalnya di sini nih. Contoh gini nih. Kita lihat misalnya Mayora. Oke. Nah, di Mayora ini Anda bisa cek di situ di finansialnya. Nah, di sini ini detail semua sudah ada. Dia minta pernya kah segala macam, apakah you minta, ini semua ada di sini. Oke. Banyak media bisa digunakan untuk melihat indikator-indikator itu tadi. Itu ya. Settle ya. Di RTI, kalau misalnya di RTI-nya nggak dapat Anda lihat, maka bisa buka di situ. Itu Pak Mazzuhdin. Next. Bagi Anda yang memang ingin daftar kelas, silakan langsung daftar aja, saya katakan. Kalau lupa PIN, gimana dapatkan ulang PIN-nya? Kalau lupa PIN, gimana cara ulang PIN-nya? Hubungin lagi Pintraco Sekuritas. Caranya, tapi kalau yang mendelisting dari perusahaannya sendiri, bukan dari, apakah dapat ganti rugi juga? Kalau yang mendelisting dari perusahaannya sendiri, ya nggak bisa Pak. Perusahaan yang bersangkutan tidak bisa mendelisting perusahaannya sendiri. Yang melakukan delisting itu dari BEI, bukan dari perusahaannya. Karena perusahaan tadi untuk masuk ke bursa efek, dia syarat ketentuan berlaku. Dan dia tidak bisa mendelistingkan diri, itu nggak bisa. Ya, dia mendelistingkan dari perusahaan sendiri itu nggak bisa Pak. Nah, ini bukan perusahaan ecek-ecek masalahnya. Gitu ya Pak Saiful Adit. Dia nggak bisa mendelistingkan sendiri, itu nggak bisa. Nggak ada ceritanya perusahaan mendelistingkan sendiri. Tentu biasa dari bursa efek akan mengeducate, itulah guna fungsinya dia akan mengedukasi, melihat, menjaga. Itulah kenapa dia akan selalu menjaga, memberikan report-report setiap quarterly, contoh begitu, laporan keuangannya dia. Tadi masalah PIN tadi ya. Kemudian gimana cara membedakan samsar yang reguler? Apa di Profit Anywhere semua samsariah? Terima kasih Kod. Di Profit Anywhere, ya betul Pak. Di dalam Profit Anywhere yang syariah ya, Profit Anywhere tapi yang syariah, yang ada tulisan syariah, itu semua, oh ini Bu Ningsi ya, sorry ya, Bu Ningsi, kan cara membedakan. Semua di dalam Profit Anywhere yang syariah, semua itulah syariah. Jadi don't worry kalau di situ, oke? Okay? Itu dia. It's okay kalau yang di dalam syariah, atau mau cara lain, nah, ini sama mau. Kalau mau cara lain, Anda bisa buka di sini nih. Nih, kalau mau cara lain silakan buka di sini. Halo. Nah, ini saya tunjukin nih cara lain nih kalau mau. Kalau mau cara lain, nah ini dia cara lain. Nah, ini dia. Ini cara lain ini. Nah, tinggal cek di sini nanti. Oke. Ini dia.
Nah, di sini gimana tuh caranya masuk di perusahaan ini, indeks syariah, kemudian indeks saham syariah, kemudian ada indeks saham syariah, ini ada indeks saham syariah Indonesia, masuk di sini, kemudian dari sini Anda pilih isi, nah ini dia isi, Anda cari, nah inilah dia. Misalkan Anda download di sini nih, unduh di sini nih, oke, itu caranya dia. Dapat ya infonya ya, terbuka, informasi terbuka enggak? Oh sorry, dia tidak muncul di situ, dia munculnya screen satunya lagi. Berarti ini di stop dulu. Nah, bukanya di satunya lagi. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia. Ada unduh di situ, ada isi. Ya, ini isi ini. Indeks saham syariah Indonesia. Isi. Tertutup ini ya. Nah, indeks saham syariah. Isi. Nah, silakan Anda unduh nanti di situ. Dapatlah dia tentang saham syariah. Begitu nggih, Ibu Ningsi. Next, kita akan cek wah, ini pertanyaannya jero ini. Pertanyaan jero iki Pak Herman Novanto iki. Saham resisten dilihat dari jumlah frekuensi buy jika posisi di lembah bisakah? Saya tidak berani bicara begini Pak, sebab saya tidak paham maksudnya ini. Sebab kita di dalam kelas kita tunjukin ada 7 titik entry buy dan exit win. Oke. Ada resisten, memang ada support resisten. Nah, kita harus tahu dia berada di mana. Jadi tidak bisa dengan cerita. Tunjukin dulu bagaimana formulasinya seperti apa. Itu dalam kelas kita tunjukin. Kalau nggak paham, kalau sudah masuk dalam grup top kita, silakan cek berkali-kali di situ. Semua sudah ada. Oke. So, bagi Anda, thank you sama-sama. Itu dia poin-poin penting pada siang kali ini yang saya bantu Anda step by step. Nah, terkait tadi pertanyaan terakhir ini memang dia agak lebih dalam. Ya, pastikan dia pahami apa itu resisten. Ya, dia bukan masalah di lembahnya, Pak. Ya, jumlah frekuensi buy jika posisi di lembah bisakah itu kan nggak mudah mengatakan posisi di lembah buy, itu nggak bisa gitu karena ada beberapa indikator yang dilihat. Ya, lihat dulu indikator Heikin AC-nya seperti apa. Kemudian MA-nya juga dilihat, contoh begitu. Trennya seperti apa, contoh begitu. Itu kita lihat lagi. Dalam waktu setahun, ya. Kemudian 6 bulan, nah, sampai berapa 1 bulan. Nah, kita akan lihat trennya seperti apa. Nah, itu semuanya ada ketentuannya. Jadi tidak bisa lihat di lembah begitu doang. Sebab kalau di lembah ternyata memang sudah berada di lembah. Akhir tinggal dia tinggal masuk ke laut, ada juga gitu. Karena ada saham yang berada di lembah masalahnya. Ada di lembah terus menerus. Tapi ternyata bukan masalah lembahnya. Tapi ternyata lah fundamentalnya perusahaan tadi sudah mau meninggal. Dia berada di lembah terus menerus. Itu ya. Sebaiknya saya mengatakan kalau pakai ini ada masang-masang Google segala macam, ya. Sebaiknya jangan usah pakai nama YouLife, ya. Karena seperti saya katakan pagi tadi, insya Allah kita akan buat rule dan regulation akibat ada satu orang yang telah merusak susu sebelangga, okay? Akibat nila setitik rusak susu sebelangga. Maka tadi juga saya diingatkan, okay, dari di Polda Jatim tadi untuk memproteksi your business. Nah, ini mentor saya sudah mengingatkan sebenarnya. Protect your business. Artinya adalah kalau memang tidak ada orang yang berhak untuk memakai itu, nggak usah dipakai. Ya, karena itu link affiliate satu bab. You mengafiliasi kami, kita akan verify ya, afiliasi tadi. Ya, tapi bisa menggunakan link cara lain untuk mendapatkan afiliasi itu. Ya, karena branding YouLife Academy dengan branding dari Dodi Eka Putra itu sudah kita branding. Ya, jadi bisa pakai cara lain lah. Mungkin
trading saham syariah, contoh begitu, ataupun investasi saham syariah halal, contoh begitu. Boleh pakai begitu. Yang secara umum you pakai itu silakan. Gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan dari tadi, lupa ini. Bisa munculin. Nah, ini di Nafizwan. Nah, itu dia. Gitu ya. Oke. Thank you sudah share. Bagi yang belum share, pastikan share dulu video ini sangat akan dengan Anda. Oke, dan ini poin-poin penting yang saya coba bantu. Hari kita ngobrol santai aja kok, saya katakan. Saya juga tadi memang baru dari Polda. Lumayan juga. Kadang-kadang mengurus tenaga dan energi juga ya. Berhadapan orang seperti itu rupanya ya. Artinya wasting time gitu loh waktu itu. Makanya saya tadi ngomongin staff saya, oke, kita selesaikan, jebret, sudah. Habis itu kita tinggal. Nah, sudah laporan polisi, sudah settle, sudah. Asal kita fokus. Fokus kembali lagi ke asal kita, yaitu membantu tim, membantu customer kita, membantu murid-murid kita yang mau belajar. Fokus dengan itu. Yang sudah kena, ya memang rezekinya dia kena, ya mungkin amal solehnya dia. Oke, kita nggak bisa berbuat apa-apa masalahnya. Sudah kita ingatkan berkali-kali, contoh begitu. Setiap live sudah kita ingatkan juga, udah kita broadcast juga, segala macam. Itu udah kita coba. Tapi setiap kali kita buat begitu, dia jadi kontraproduktif nanti. Ya, dia akan jadi kontraproduktif dari apa yang jadi fokus kita. Oke, sehingga saya mengatakan kita tidak akan lagi membahas hal seperti itu. Ya, bola sudah di sana. Oke, saya mengatakan sekarang fokus kita hari ini adalah kita akan fokus kepada mereka yang memang ready untuk kita bimbing. Kita fokus kepada mereka yang ready untuk kita guide dan kita bantu mereka untuk mencapai 10 juta pertama, 20 juta pertama, 30 juta pertama. Kita akan fokus dengan itu. Itu kata kuncinya. Oke? Dan kita akan fokus untuk improve diri kita lagi. You akan fokus dengan diri you. You juga begitu. You tidak perlu juga fokus dengan mereka. Oke? Ada orang yang sudah kena, you ingatkan saja. Kalau dia udah kena, ya mau apa lagi gitu loh. Sudah takdirnya dia masalahnya. Mungkin tuh soalnya ikhtiar kita sudah. Ya. Datang ke Polda sekarang sudah. Jadi ada yang mengatakan saya membiarkan, saya tidak membiarkan sebab memang saya tidak kenal siapa dia kecuali Zulfikar Putra. Facebooknya nggak ada, semuanya nggak ada. Sudah kita samping, udah apa lagi sudah? Udah apa lagi coba? Terus saya setiap hari mau ngurusin gitu. Aduh, kamu mana bro? Hidup saya sudah fokus, saya tidak fokus dengan masalah. Saya fokus dengan solusi masalahnya, kalau paham. Oke? Jadi bagian yang kena saya mengatakan ya apa namanya? Ya. Amin dalam amin insyaallah ya. Ya. Ini dia, alhamdulillah. Sur. Amin dalam amin Bu Ningsih ya, terus improve diri untuk belajar di dunia pasar modal ini saya mengatakan nyalin juga begitu. Semoga dimudahkan juga perjalanan Anda. Nah, itu utama juga. Oke, so itu dia. Ada lagi yang lain nih pertanyaan Anda kah? Tercukup? Dasar juga begitu? Yang sudah dasar, thank you saya katakan Anda, dan kalau sudah cukup berarti kita cukupkan dulu siang kali ini saya katakan ya. Nah, berarti biasanya kan 1 jam, tapi sekarang nggak nyampe 1 jam, nggak ada masalah. Sebab semua pertanyaan sudah terjawab. Oke, jazakallah atas apa yang Anda sampaikan dan semoga ikhtiar Anda untuk terus improve diri. Jadi bagus lagi nih Pak Ibu. Anda kalau ada something yang ingin Anda tanyakan, coba jadi gini, ada peluang kok you bertanya lebih dalam di sini sebenarnya. Di siang, karena sesi ini memang saya buka secara detail. Oke. Jadi bagi Anda yang hari ini masih bingung, lihat apa semacam dia bingung, sudah lihat aja sudah. You amatin, kalau you nggak paham, you masuk kelas nanti malam. Nanti malam kita ada kelas free, ya you sudah daftar di sini nih. Ya, ini kelas kita nanti malam nih kalau mau tahu. Nah, Ayub sudah daftar ini dia. Daftar di mocuan.com ini. Dalam kelas ini contoh gitu. Nah, ini dia. Daftar di sini, kemudian you klik ke bawah. Nah, you klik daftar di sini. Klik daftar gitu. Nah, sudah dari situ. Oke. Kita akan cek masih terbuka nggak kelas nanti malam. Nah, dari sini you klik masuk kelas. Nah, kalau yang nggak mau baca, ya ada Jumat 12 masih ada. Kita kelas melalui Zoom. Nah, ini semua sertifikat juga ada. Sertifikat mengajar, bukan dana publik, contoh begitu. Fatwa ada SNMUI juga gitu segala macam. Nah, kalau ingin mau cepat, saya katakan langsung ke bawah tadi, ya tinggal dipilih hari masa. Jumat. Nah, klik ada Jumat malam ini. Klik Jumat malam. Oke. Saya katakan Anda
Jumat malam, kemudian you pilih. Ya, you pilih Jumat malam, hari apa, ya, silakan you pilih. Gitu ya. Oke, thank you bagi Anda yang sudah sharing. Ya, senyumin aja Pak Helena Fikri. Oke. Dikira nyarinya orang untuk marketing gitu ya. Senyumin aja lah. Buat senyum aja. Senyum. Jadi senyum begini. Senyum begini. Nah, tunjukin gigi. Kalau nggak keluar begini. Duit gitu. Coba. Duit gitu. Duit. Jadi kalau cuma senyum, nah, nggak bisa. Coba duit kan. Jadi kalau senyumnya duit, yang datang duit. Paham ini? Oke, brother sister, sukses untuk semua. Barakallah. Semangat energi penuh siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua. Dan kita saksikan apa kata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirawan dari Surabaya. Baru berhenti dari kerjaan yang lama di pelayaran. Dengan Bapak Muhammad Sam dari Indramayu, Jawa Barat. Saya usianya sudah 58, Mas. Saya kebetulan tadinya PNS dan pada bulan ini memasuki masa pensiun. Saya Arifin Widodo. Usia saya ini 59 tahun. Nama saya Hartati, usia saya 62 tahun. Saya seorang pensiunan pegawai negeri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jamil Sidoarjo, tepatnya di Desa Tropodo. Saya purna dari PNS tahun 2017 pertengahan. Nama saya Tri Retno Widiati, biasa dipanggil Retno. Saya tinggal di Surabaya dan pekerjaan saya mengajar. Umur saya masih sweet. Usia pensiun ini perlu banyak aktivitas supaya pikiran ini nggak merenung saja. Jadi saya ingin belajar mengenai saham syariah ini. Saya sebetulnya yang pertama ingin tahu khususnya untuk saham syariah, karena memang di luaran saya memang pernah ditawari banyak tawaran itu saham-saham yang non syariah. Ingin mencari yang syariah. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama pada pertimbangan usia. Usia saya segini, bagaimana ya kalau saya lari ke investasi saham syariah? Sebetulnya saya tahu tentang saham, tapi dalam image saya masih berpedoman bahwa saya masih mencari-cari apakah di dalam saham itu halal atau haram. Jadi saya pada saat revaluasi tahun 1989 saya sudah bisa merasakan, ya waktu itu dolar saya beli 2.375 kan masih tahun itu akhirnya 98, jadi ibu tukar 12.000. Nah kemudian ibu apalagi ya? Ya, di sini walaupun saya katakan awam ya, istilahnya nggak was-was karena uang saya nggak hilang. Hanya mungkin butuh waktu gitu aja. Saya ini paling gaptek dari satu kelas, tapi Pak Dodi masih tetap membimbing saya. Jadi ini satu barokah buat saya, masih mau membimbing saya sampai bisa gitu. Investasi saham syariah ternyata ya kalau dipelajari sekalipun saya katakanlah dari basic nol putul, sedikit demi sedikit saya sudah bisa. Dan dicoba tadi dengan trading, modal belum terlalu banyak, belum berani banyak, ternyata kita sudah bisa mendapatkan keuntungan 1,3%. Itu dalam setengah jam. Tadi kebetulan saya juga baru buka sekitar 10 menit di harga 130 BKSL. Ternyata 10 menit kemudian sudah mid seperti itu. Akhirnya saya langsung sell, saya deal dengan 133. Ada keuntungan sekitar 2, Ya ibu ya seneng ya, ibu sudah punya pengetahuan. Nah ini yang pertama ibu mau bicara sama anak saya untuk ya mempelajari juga, karena uang berkeliaran 7 miliar kenapa dibiarkan saja begitu ya. Jadi saya mikir iya ya, kenapa
kita sudah punya pemikiran luas untuk bagaimana Indonesia itu berkembang dan tidak ketinggalan dengan orang luar. Makanya saya, ibu ini gaptek, sudah kolonial, tapi aduh kepingin gitu. Tapi saya harus bisa mengetahui apa sih ilmunya itu. Readingnya deg-degan karena memang belum pernah. Saya kira wajar untuk semuanya. Alhamdulillah, Dacuan 26 menit itu dapatnya 0,95%. Yang saya dapatkan syariah yang saya cari ini kayaknya ada di sini. Itu yang pertama. Kemudian ini ingin saya sampaikan kepada anak-anak saya. Yaitu tadi saya nol putul sama sekali, tapi begitu masuk ya enak. Yang harapan saya mereka bisa ke ilmunya ini sehingga dia bisa mengaplikasikan.